Al-fawaid al-mustanbat. Fawaid artinya apa? Faedah-faedah. Al-mustanbatah yang diambil, diistimbat, diambil, disimpulkan kalau bahasa kita. Faedah-faedah yang disimpulkan dari Arba'in An-Nawawiyah. Wa tatimmatiha, dan pelengkapnya Ar-Rajabiyah yang ditambah atau ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi hadis di buku ini nanti ada 50 hadis, 42 hadis dari Imam Nawawi, 8 hadis dari Imam Ibnu Rajab. Ya. Nah, siapa yang menulis buku ini? Amlaha, disebutkan di judulnya, yang mendiktekan. Jadi ini bukunya didiktekan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, ya hafizahullah, termasuk muridnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Dulu Syekh Utsaimin pernah ditanya kalau beliau sudah meninggal siapa yang dimintai fatwa, disebutkan oleh beliau ada 3 orang, Syekh Fauzan, Syekh Al-Barraq, dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Itu termasuk 3 murid yang senior dari Syekh Utsaimin yang layak diambil fatwanya istilahnya. Dan yang meminta atau yang menuliskan di sini adalah murid beliau, bernama, bisa dilihat di halaman 3, yaitu Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar. Jadi muridnya ini yang menuliskan namanya Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar, ini doktor. Jadi yang menuliskan kitabnya ini doktor. Jadi ini beliau gurunya doktor. Jadi dokter aja mau nulis gitu, maksudnya nuliskan buku buat gurunya. Dan kita baca dari halaman 4 ya, saya bacakan dulu ya. Dari halaman 4, Muqaddimatus Syarihi. Muqaddimah dari siapa? Syarih, yaitu pensyarah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, hafizahullah. Ini tulisnya agak kecil ya. Iya. Di situ besar Pak. Lumayan. Terus segitu kecil. Alhamdulillahi munzilil kitabi wal hikmati. Alhamdulillahi, segala puji untuk Allah, munzilil kitabi, yang menurunkan Alkitab, wal hikmati, dan hikmah, yaitu as-sunnah. Arsala rasulahu bi'adzami nikmatin, yang Allah mengutus rasulnya dengan seagung-agung nikmat. Faddalahu ala jami'il umami, yang Allah memberikan keutamaan kepada beliau, itu Nabi SAW, mengutamakan beliau ala jami'il umami, atas seluruh manusia. Wa khassahu, dan Allah mengkhususkan, mengistimewakan Nabi, ya, memberikan keistimewaan apa? Bijawami'il kalimi, yaitu salah satunya dengan jawami' al-kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi apa? Dalam maknanya, ya, luas, padat maknanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau dan kepada pengikutnya dan para sahabatnya, demikian juga keselamatan. Amma ba'du, adapun setelah itu, apa kata Syekh? Faqad talaba minni ba'du tulabil ilmi. Sungguh telah meminta kepadaku sebagian penimba ilmu. Alladzina lahum juhudun, yang mereka itu memiliki juhud, ya, perhatian dan usaha keras, fi da'wati ilallahi, dalam berdakwah. Untuk apa? An uqayyida fawaida ahaditsil arba'in an-nawawiyyati, supaya saya ini uqayyida, itu memberikan catatan faedah-faedah hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wa tatimmatiha, dan juga pelengkapnya, tambahannya, lil Hafidz Ibnu Rajabin, yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Jadi ada sebagian tulab atau sebagian dai yang meminta beliau untuk membuat catatan faedah dari hadis Arba'in dan juga tambahan yang diberikan oleh Imam Ibnu Rajab. Fa'ajabtu ila dzalika, maka saya
memenuhi permintaan mereka. Jadi murid-muridnya minta, beliau penuhi. Cuma ya itu karena beliau sibuk mungkin lah, maka beliau cukup mendiktekan muridnya yang nulis. Ini jadi menunjukkan ya ada ta'awun antara guru dengan murid. Karena nggak mesti mungkin gurunya mungkin nggak punya waktu. Wa amla itu, maka beliau katakan dan saya diktekan, saya imlakan, saya diktekan mata yassaroli, apa yang mudah untuk saya, mimma fatahallahu bihi, dari apa yang Allah bukakan, yaitu Allah berikan pemahaman kepada saya. Kemudian beliau katakan wadzalika bi muawanati, dan itu ketika saya mendiktekan tulisan ini bi muawanah, itu dengan bantuan, jadi ada asistennya. Siapa yang membantu? Ad-Dukturi Abdul Muhsini ibni Abdul Aziz Al-Askari. Itu Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar. Waqad qama mashkuran bi takhrijil ahadisi, dan beliau telah qama, yaitu menunaikan tugas ya, mashkuran yang sangat kami ucapkan terima kasih gitu. Dia telah memberikan partisipasi. Apa yang dikerjakan beliau selain menuliskan ini, beliau juga bitakhrijil ahadisi, itu mentakhrij hadis-hadis. Ya, mentakhrij apa? Hadis-hadis. Jadi disebutkan hadis ini riwayat siapa. Wa tawthiqi ma yahtaju ila tawthiqin, dan tawthiq itu apa? Memastikan apa-apa yang butuh untuk dipastikan, maksudnya kejelasan sumbernya, mengidentifikasi sumber aslinya gitu. Ini otentik tidak gitu. Nah, taufiq itu artinya keotentikan. Kalau ada kalimat-kalimat yang butuh sumber, ya, maka beliau yang meneliti dari mana sumbernya. Taufiq maksudnya taf'il. Taufiqin. Taufiqi ma yahtaju ila taufiqin, itu memastikan apa yang butuh untuk dipastikan keotentikannya, maksudnya sumbernya memang valid gitu. Jadi yang namanya guru itu ya butuh bantuan murid. As'alullah, maka saya mohon kepada Allah wa an yanfa'a fi hadzal kitabi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Untuk siapa? Qari'ahu, yang pertama untuk yang membaca, yang kedua sami'ahu, yang mendengar. Kama as'aluhu subhanahu, sebagaimana saya meminta kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala, ayan fa'ana jami'an, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, bima allamana, dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Artinya supaya Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita sudah diberikan ilmu, bagaimana supaya ilmu itu bisa membuahkan amal. Innahu jawadun karimun, sesungguhnya dia Allah maha dermawan lagi maha mulia. Wassallallahu wasallam ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala dzalika, yang mengatakannya adalah Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Ya. Kalau nggak salah itu gurunya Syekh Sudes. Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq ini gurunya Syekh Sudes. Maka ada sebagian karya beliau Syarah Ushulus Salasah dan lain-lain yang menerbitkan Syekh Sudes, yang mengedit dan seterusnya. Ini gurunya Syekh Sudes. Baik, kita masuk al-hadisul awalu. Kita lihat di sini al-hadisul awalu, hadis yang pertama dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini sudah ada harokatnya, walaupun ya mungkin sebagian ada yang salah ketik. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Hafs artinya apa? Singa. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, ya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda,
Innamal a'malu binniyati, hanya saja amal itu dinilai dengan apa? Niat. Hanya saja amal dinilai dengan niat. Gitu. Jadi kalau mengartikan hadisnya gitu ya. Sesungguhnya atau hanyalah amal itu dinilai dengan niat. Walaupun secara bahasa artinya setiap amal itu pasti ada niatnya. Itu kalau secara apa? Bahasa. Tetapi hadis ini kan bukan datang untuk menerangkan makna bahasa. Hadis itu datang untuk menerangkan makna apa? Syar'i, hukum syariat. Amal yang diterima adalah yang disertai niat. Maka artinya apa? Amal itu dinilai dengan niat. Jadi mengartikannya seperti itu. Kalau cuma diartikan amal itu pasti ada niatnya, yaitu secara bahasa iya. Tapi hadis ini kan maknanya bukan cuma itu. Ada makna lebih. Artinya amal yang dinilai adalah yang disertai niat, gitu ya. Walaupun kalau mau diartikan setiap amal pasti ada niatnya, yaitu secara bahasa. Tapi arti yang lebih tepat adalah amal itu dinilai dengan niatnya, gitu. Karena makna itu kan ada makna secara bahasa, ada makna secara syar'i kan. Dan hukum asalnya kalau Rasulullah menyampaikan sesuatu ya asalnya secara syar'i. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang yang beramal itu sesuai balasan, sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya itu, kenapa kok hijrah ya? Karena hijrah itu bagian dari amal. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia cari. Ila ma hajara ilaihi. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rawahu, meriwayatkan hadis ini siapa? Imama, dua orang imam al-muhaddisina, ahli hadis. Ya, dua orang imam ahli hadis, yaitu yang pertama Abu Abdullah, itu kunyahnya, namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Jadi beliau ini keturunan Persia, dari Persia. Bardizbah itu bahasa Persia, artinya petani. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dari Bukhara. Wa Abul Husain, yang kedua adalah Imam Abul Husain. Kalau tadi Abu Abdullah, ini Abul Husain ya. Muslim Ibnul Hajjaj, Imam Muslim ya, muridnya Imam Bukhari. Ibni Muslimin Al-Kushairi, dari Kushair, An-Naisaburi, dari Naisabur. Dari mana? Naisabur. Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladaini, kalau di situ tulisannya apa? Alladaini, salah ketik ya. Betul, Alladaini. Ada yang ngasih harokat itu juga kadang orang itu kelewatan ya, namanya manusia. Alladaini, yang keduanya adalah huma, kedua kitab itu maksudnya Sahih Bukhari dan apa? Sahih Muslim. Itu adalah asahu, sesahih-sahihnya kutub, buku al-musannafah yang ditulis. Jadi dalam penilaian para ulama, buku yang paling sahih itu setelah Al-Quran ya adalah Bukhari dan Muslim. Ditinjau dari mana ya? Ditinjau dari sisi sanadnya. Jadi beliau enaknya di sini ya, beliau sarahnya ringkas. Asyarhu, penjelasan. Hadzal haditsu, hadis ini, di sini apa kata Syekh? Aslun adalah kaidah. Aslun di sini maksudnya kaidah. Pokok itu masih kaidah. Min usulid ini, di antara kaidah-kaidah apa? Agama. Jadi salah satu hadis yang menjadi kaidah agama Islam ya hadis ini. Bahkan ini hadis yang terpenting gitu kan. Kaidah yang paling penting itu tentang ikhlas, tentang tauhid. Wa min jawami'il kalimi, dan hadis ini termasuk apa? Jawami' al-kalim, kalimat yang ringkas dan padat. Jadi ini termasuk mukjizat Rasulullah.
allati utiha yang diberikan beliau diberi, ya, diberikan jawami' kalim tadi kepada siapa? Rasul, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara keistimewaan Rasulullah SAW kan selain apa? Jami'ul kalim apa? Ada 5, ya kan? Wa ju'ilat liya al-ardu tahuran wa masjidan. Di antaranya apa? Allah menjadikan seluruh bumi itu bisa untuk bersuci dan untuk sholat, ya. Dihalalkan apa? Ghanimah. Terus apa lagi? Ada 5, ya. Walidzalika yadkhulu fi kulli babin min abwabil ahkami. Karena itulah, karena pentingnya hadis ini, ya, maka hadis ini masuk dalam setiap bab dari bab-bab apa? Hukum. Dari semua bab permasalahan hukum butuh kepada hadis ini. Jadi semua bab hukum, nah, atau bab fikih semuanya butuh kepada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala wa yatadammanu. Nah, jadi setelah beliau menjelaskan, oh intinya hadis ini berisi kaidah agama, yang kaidah ini masuk dalam seluruh bab fikih, gitu kan. Terus apa isinya? Nah, ini wa yatadammanu fawaidah la hasrolaha. Ditinjau dari sisi faedah, beliau katakan, dan hadis ini mengandung banyak faedah, fawaid, banyak faedah. Apa kata Syekh? La hasro, la artinya apa? Tidak terbatas. Faedahnya itu tidak terhingga. Saking utamanya ikhlas itu, ya faedahnya nggak terhingga. Makanya orang yang ikhlas, ya kan, pahalanya nggak terhingga, kan. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Sebagaimana orang sabar juga pahalanya tidak terhingga. Karena sabar itu disertai ikhlas. Di antaranya apa yang pertama, annal amala al khaliya anil qasdi. Di antara faedahnya, kata Syekh, bahwa suatu amal yang kosong dari niat, amal yang khaliya, kosong dari qasdi itu niat. Kalau ada amal itu nggak ada niatnya, gitu maksudnya. Nah, tanpa niat. Kok ada orang mengerjakan sesuatu orang niati, raniat, gitu kan? Raniat itu pripun? Nah, niku namanya laghun, apa? Sia-sia, ya, alias itulanan. Laghun, sia-sia. Orang ngerjakan sesuatu nggak ada niatnya, berarti kan cuma main-main, itu namanya. La yatarattabu alaihi hukmun, tidak ada konsekuensi apanya? Hukum. Ya, orang gila misalnya ngapain, ya kan dia nggak punya niat, dia nggak sadar. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Orang gila mencuri, ya nggak bisa dikenai hukum tuh. Wong dia nggak punya niat. Niatnya dari mana? Dia nggak sadar, akalnya hilang. Makanya innamal a'malu binniyat. Wala jazaa'un, dan juga tidak ada pahalanya, balasannya. Seandainya misalnya orang gila sholat, ya nggak dapat pahala, gila dia, nggak ada niat, ya. Illa ma yutmanu bil itlafi, kecuali sesuatu yang dijamin harus membayar jaminan. Kenapa? Atau tebusan, gitu ya. Kenapa? Bil itlaf, karena ada sesuatu yang rusak. Misalnya orang gila, misalnya tiba-tiba nabrak orang, pit rusak. Nah, itu maka ya rusaknya pit itu walaupun dia gila ya tetap diganti. Mungkin yang ganti saudaranya orang gila, gitu kan. Gitu. Jadi sesuatu yang jadi orang misalnya antum nggak sengaja punya buku orang jatuh, akhirnya bukunya rusak. Nah, mungkin ya wis ganti. Walaupun nggak sengaja kan jatuhkannya. Gitu, aku rasa sengaja, ya wis. Kalau barangnya berharga ya diganti, walaupun nggak sengaja, ya kan. Itu itlafnya tidak sengajaan. Itlaf itu rusak. Mayit mano doman itu kan jaminan atau istilahnya sesuatu. Kalau barang misalnya kan, dia karena perbuatan nggak sengaja barang ini rusak, misalnya itlaf itu rusak. Maka walaupun nggak sengaja, maka dia harus ganti rugi. Beli doman itu ganti rugi, ya. Doman artinya apa?
diganti, kecuali sesuatu yang harus diganti rugi karena rusak. Jadi antum misalnya nggak sengaja pinjam motornya orang, misalnya mungkin motornya bocor gitu kan, ya gimana nggak sengaja, ya wis rasa ditambal kayak gitu. Ya ditambal ya, walaupun nggak sengaja, masa orang bocorkan sengaja. Gitu maksudnya. Yang kedua beliau katakan apa? Istiratun niyati fi kulli ibadatin. Di antara faedah di sini kata Syekh, disyaratkannya niat. Dipersyaratkan apa? Harus ada niat pada setiap bentuk ibadah. Apakah itu sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Maka semua bentuk ibadah butuh apa? Niat. Jadi niat itu syaratnya harus ada, gitu maksudnya. Wa yadkhulu fi hadza, dan tercakup di sini niat di sini maksudnya apa? Tercakup yaitu niyatun nau'il ibadati wa ainiha. Yang dimaksudnya di sini adalah niat jenis ibadah dan ainiha, kejelasannya. Jadi jenis ibadahnya dan kejelasan ibadah itu. Seperti apa misalnya? Ka sholati zuhri. Seperti contohnya niat untuk mengerjakan sholat apa? Zuhur. Sholat zuhur itu kan jenisnya. Kemudian apa? Hadirati, sholat zuhur dalam keadaan apa? Hadirah. Maksudnya hadirah itu apa? Ya dia sholat zuhurnya sekarang, bukan sholat yang diqodho. Sholat apa yang ya wajib dia kerjakan sekarang, hadir. Maksudnya bukan sholat qodho. Kan orang bisa saja mungkin tadi lupa loh, apa namanya, belum sholat zuhur ya dia qodho misalnya, dia ganti ya, dia namanya kalau qodho ya beda, bukan hadirah, namanya qodho. Jadi itu namanya jenis apa namanya, kejelasannya. Oh ini sholatnya sholat zuhur dan apa, hadirah, bukan qodho maksudnya. Wa sholatir ratibati, dan juga sholat rawatib, liihda sholawatil maktubati, untuk salah satu dari sholat yang wajib. Jadi dia niatnya sholat rawatib, rawatib apa gitu maksudnya, rawatib ba'diyah zuhur atau ba'diyah isya gitu kan. Jadi niatnya itu jelas gitu. Contohnya lain apa kata saya, wasomil qodoi. Misalnya orang melakukan puasa apa? Qodho, yang disebut jenis ibadah yang mana? Puasa. Yang dimaksud kejelasannya yang mana? Qodho. Jadi dia niat puasa itu ada niatnya. Oh saya puasa. Nah, puasa itu kan jenis ibadahnya, dan puasanya puasa apa? Qodho. Mungkin dia punya utang puasa gitu kan. Jadi beda, orang itu puasa karena utang atau puasa karena memang waktunya puasa gitu kan, nggak utang. Niatnya beda. Wa kadzalika tustaratu an-niyatu li jami'il uqudi. Demikian juga dipersyaratkan niat. Kalau tadi kaitannya dengan apa? Ibadah. Kalau ini kaitannya dengan muamalah. Untuk seluruh akad. Uqud apa? Akad. Jadi semua akad itu butuh niat. Seperti apa? Kal bai'i, seperti jual beli. Orang jual beli juga ada apa? Niatnya. Wal hibati, dan juga apa? Hibah, memberikan hibah, pemberian ya. Wal idki, dan juga apa? Memerdekakan budak. Nah, ini semua butuh niat dan akan dinilai kalau disertai niat gitu. Faedah yang ketiga, annahu la yufarriqu, bahwasanya tidak membedakan, tidak bisa membedakan maksudnya antara amal-amal yang mutasabihah itu apa? Yang mirip, yang serupa, fi surah, dalam hal apa? Tampilannya, bentuknya, rupanya itu sama. Sama-sama 2 rakaat atau sama-sama puasa. Tidak ada yang bisa membedakan antara amal yang kelihatannya sama kecuali apa? Niatnya. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Karena niat ini menjadi pembeda antara amal yang wajib dengan yang sunnah, antara orang mandinya karena pengen seger atau mandi junub, ya bedanya niat kan. Kita nggak bisa mengatakan oh dia mandi junub, dari mana? Kita nggak tahu isi hatinya. Nah, Rabi. Kemudian faedah yang berikutnya kata Syekh,
itu apa? Ibtina'ul amali, bahwasanya dibangunnya suatu amal. Jadi amal itu kan dibangun, ibtina itu bahasa kita ya bangunan lah, atau pembangunan. Terbangunnya amal itu berdasarkan niat. Solahan wa fasadan, apakah amal itu menjadi baik ataupun apa? Fasad, yaitu rusak. Baik atau tidak baik itu ditentukan dari niatnya maksudnya, karena niat itu kan pondasinya. Wa kadzalikal jaza'u, demikian juga dalam hal apa? Balasan, pahalanya. Balasan itu berkaitan erat juga dengan apa? Niat, gitu. Jadi yang kita lihat itu bukan tampilan amal saja, harus dilihat apa? Diperiksa niatnya maksudnya. Fa fasadun niyati, karena apa? Karena rusaknya niat, apa konsekuensinya? Yastalzimu, melazimkan, mengkonsekuensikan apa? Fasadul amali, rusaknya apa? Amal. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Ya karena kalau amalnya itu enggak dilandasi niat yang benar, ya berarti amalnya enggak benar kan gitu. Kaman amila. Nah, contohnya gimana biar jelas? Seperti orang yang beramal li ghairillahi, untuk selain Allah, berarti enggak ikhlas kan? Gitu. Kalau amalnya enggak ikhlas ya otomatis amalnya rusak kan gitu, walaupun tampilannya bagus, ya kan? Maka ini masalah niat tuh. Wasalahun niyati. Nah kemudian faedah berikutnya kata saya apa? Ini juga harus diperhatikan. Baiknya niat la yastalzimu, tidak mengkonsekuensikan, tidak mesti kemudian menjadi apa? Sholahal amali, benarnya baiknya amal. Orang kalau cuma modalnya niat tok, yang penting kan niatnya baik gitu. Nah, kalau cuma itu belum bisa memenuhi syarat. Kenapa? Belum tentu amalnya baik walaupun niatnya benar loh. Niatnya baik tapi amalnya belum tentu benar. Kenapa? Litawaqqufi dzalika ala wujudi syartin. Karena berhentinya, maksudnya berhenti itu tergantung hal itu tadi, benarnya amal, baiknya amal terhadap apa? Adanya syarat. Kan syarat diterimanya amal nggak cuma ikhlas toh, ada syarat lain gitu loh maksudnya. Jadi kalau niatnya baik, tidak kemudian langsung amalnya jadi baik karena ada syarat yang lain. Seperti apa? Kamu muwafaqati syar'i. Seperti contohnya adalah bersesuaian dengan syariat. Gitu. Jadi ketika dikatakan innamal a'malu binniyat, bukan berarti yang penting cuma niat gitu kan. Itu cuma menunjukkan bahwa amal yang dinilai kalau niatnya benar. Kalau niatnya nggak benar, nggak dinilai, nggak diterima. Tapi bukan berarti kalau niatnya benar kemudian amalnya mesti benar, karena ada syarat lain selain niat, yaitu harus sesuai apa? Syariat gitu maksudnya. Tawakuf itu terhenti, tergantung atau terhentinya hal itu. Maksudnya baiknya amal itu tergantung pada apa? Adanya syarat yang lain gitu. Jadi syaratnya bukan cuma satu, tapi ada juga syarat yang lain. Ya, harus ittiba ya kan? Gitu. Nah. Kemudian faedah yang kelima apa kata Syekh Habibullah Ta'ala, annahu la yahsulu lil mukallafi, bahasanya tidaklah diperoleh ya bagi mukallaf, itu orang yang terbebani syariat, orang yang diberi tugas agama ini, maka dia tidak mendapatkan dari amalnya ini berkaitan dengan apa yang dia peroleh, kecuali seperti apa yang dia niatkan gitu. Jadi kalau orang itu beramal, nah maka yang harus pertama kali diperhatikan itu niatnya, karena itu berkaitan dengan apa yang akan dia dapatkan dengan amalnya. Kalau niatnya benar ya insya Allah dapat pahala, tapi kalau niatnya salah ya nggak dapat pahala kan gitu. Jadi ini pentingnya meluruskan apa? Niat. Kalau nggak lurus ya sudah nggak ada artinya orang itu capek-capek beramal. Makanya didahulukan hadis ini dari hadis-hadis yang lain. Nah, kemudian yang keenam apa kata Syekh, yaitu wujubu ikhlasil amali lillahi. Hadis ini menunjukkan apa?
wajibnya ikhlas dalam beramal karena Allah, ya kan, makanya dikatakan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi amal yang diterima ya yang ikhlas saja, kalau nggak ikhlas tuh nggak diterima. Berarti ikhlas hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau orang nggak ikhlas berdosa, amalnya sudah nggak diterima, dia berdosa. Jadi padahal dia beramal kan, orang beramal harusnya kan nggak dapat dosa. Beramal apa namanya, takarub, ya kan, amal soleh, tapi kalau nggak ikhlas jadi dosa, ya. Artinya riya misalnya kan. Nah, kemudian yang ketujuh dikatakan yaitu diharamkannya beramal untuk selain Allah. Ini amal yang riya atau tercampuri syirik, maka itu adalah haram. Karena apa ya? Karena itu membuat amalnya tidak diterima. Karena amal yang diterima yang ikhlas, kan? Berarti kalau amalnya nggak ikhlas, hukumnya apa? Tertolak. Kalau tertolak berarti boleh apa haram? Haram. Nah, kemudian yang kedelapan, faedah dari hadis ini apa? Masru'iyah atau disyariatkannya berhijrah, yaitu berpindah, berpindah secara fisik dari negeri syirik menuju negeri apa? Islam. Jadi meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam itu termasuk sesuatu yang disyariatkan dan itu disebut dengan hijrah. Nah, yang kesembilan apa? Kata Syekh itu wajibnya ikhlas dalam berhijrah. Kenapa ya? Karena hijrah termasuk dari amal. Maka hijrah juga harus ikhlas. Orang itu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam harus ikhlas. Bagaimana bentuk ikhlasnya kata Syekh? Bi an takuna ilallahi wa rasulihi, yaitu dia hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya sallallahu ketika Rasul masih hidup, gitu. Itu menuju negeri di mana Rasulullah SAW itu di situ tinggal atau berkuasa. Wa ila dini, tetapi kalau sudah meninggal maka hijrahnya kemana? Ya menuju agama beliau, ajarannya maksudnya, wa sunnatihi dan sunnahnya. Jadi hijrahnya kepada Allah artinya ikhlas, dan hijrahnya kemana? Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, apa kita harus pindah ke Arab gitu? Bukan. Maksudnya kita itu mengikuti ajaran agama dan sunnahnya, yaitu dengan meninggalkan negeri syirik menuju negeri Islam misalnya. Walaupun negeri Islamnya bukan Arab kan, gitu maksudnya. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya siapa? Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ke-10, barang siapa yang ikhlas di dalam amalnya, hasolalahu muraduhu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia inginkan itu apa dia akan dapatkan. Jadi kuncinya orang itu sukses harus apa? Ikhlas. Kalau orang itu pengen berhasil ya harus ikhlas. Man akhlasa fi amalihi hasalallahu muraduhu, apa yang dia inginkan itu akan tercapai kalau dia ikhlas. Hukman wa jazaan, baik secara hukumnya amalnya diterima dan balasannya dia akan mendapat pahala. Fa amaluhu yakunu sahihan, maka amalnya kalau niatnya benar itu menjadi benar selama yang mengikuti syariat. Wa yatarattabu alaihi thawabu, dan dia akan mendatangkan pahala. Nah itu makanya boleh katakan idza tahaqqaqat syurutul amali, kalau terpenuhi apa? Syarat-syarat amal. Ya, kan syarat amal itu selain ikhlas dan ittiba ada juga apa? Iman, ya kan? Kalau orang itu beramal enggak beriman ya enggak ada gunanya. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia ittiba, enggak beriman enggak diterima. Nah, hadi asyara. Apa kata beliau? Annaman amila lidunya. Nah, kalau ada orang itu beramal yang mengerjakan amal soleh tapi motivasinya apa? Dunia. Nah ini orang yang beramal tapi menginginkan dunia dengan amal solehnya semata-mata untuk mencari dunia. Apa dampaknya? Kata beliau, la yahsululahu illa manawa, tidak akan dia dapatkan kecuali ya sebatas apa yang dia niatkan, yaitu dunia tuh.
Itu pun dengan catatan Kalau idza sya'allah, kalau Allah mendaki. menghendaki. Dia niatnya dapat dunia, ya mungkin kalau Allah kehendaki dikasih, kalau enggak ya enggak dapat. Berarti kan sudah rugi dunia akhirat. Kalau orang itu mencari dunia dengan amal solehnya, ya, dengan amal solehnya semata-mata untuk cari dunia, ada dua kemungkinan: Allah kasih dunia atau Allah tidak kasih dunia. Ya. Kalau Allah kasih dunia aja itu rugi, karena amalnya nggak diterima, rugi di akhirat. Di dunia dia nggak dikasih dunia, ya rugi dunia akhirat, sama-sama rugi. Kalau beramalnya karena dunia, apa dalilnya? Mangkana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki apa? Ajilah. Ini maksud ajilah itu apa? Senangan dunia. Ajilah perkara yang apa? Segera. Kalau orang itu pengen dunia gitu kan, dengan amalnya maksudnya, yang dia cari dengan amal, usaha dan seterusnya itu cuma dunia saja, apa Allah katakan? Ajalna lahu fiha, kami segerakan untuknya di dunia apa yang dia cari itu. Ya, jadi kalau misalnya orang kafir pengen apa, semua kesenangan dunia Allah kasih gitu kan, ya ibaratnya diujo. Mana sya'u, seperti apa yang kami kehendaki. Di sini ada kata-kata apa? Sya'u. Jadi dikasihnya itu sebatas apa yang Allah kehendaki. Orang mungkin pengennya 1 miliar, kalau Allah pengennya cuma 1 rupiah, ya dikasih 1 rupiah. Bukan ngikutin maunya dia, ngikutin maunya siapa? Allah. Makanya sudah rugi. Allah katakan mana sya'u. Jadi yang kami kasih itu kami segerakan, ya sesuai kehendak kami, bukan kehendak orang itu. Makanya orang itu kalau cari amal untuk cari dunia udah ruginya lipat-lipat. Allah ngasihnya cuma nggak seperti yang diinginkan itu, tapi sesuai keinginan siapa? Allah. Jadi dia ibaratnya gagal total. Terus apa kata Allah? Liman nuridu, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau misalnya nggak Allah kehendaki, ya dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, itu ruginya ada double. Dia belum tentu dikasih. Yang kedua, kalaupun dikasih, belum tentu apa yang dia inginkan itu terpenuhi kan. Nah, itu ruginya kalau orang beramal semata-mata untuk mencari dunia. Makanya Allah katakan ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya, jadi yang Allah berikan itu sebatas apa yang Allah kehendaki, bukan ikutin maunya kamu gitu. Dan belum tentu juga kamu dikasih gitu kan, karena Allah mengatakan liman nurid gitu. Makanya itu menunjukkan ya kalau pengen beramal ya untuk Allah lah gitu. Jangan karena dunia. Bersihkan amal itu dari keinginan apa? Dunia. Jangan beramal semata-mata untuk mencari dunia. Itu jelas nggak diterima. Makanya disebutkan faedah berikutnya. Faedah yang ke-12 apa? Hubutul amali, terhapusnya amal. Nah ini diantara perusak amal apa? Karena tidak adanya ikhlas. Jadi kalau amal itu tidak ikhlas, maka otomatis hubut, terhapus, lenyap, sirna, otomatis gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak ikhlas, ya otomatis amalnya sia-sia. Nah, kemudian yang ke-13 kata Syekh, bahwasanya niat itu dalam pembicaraan para ulama ada 2 macam. Yang pertama adalah niatul amali nafsihi, itu niat amal itu sendiri, atau biasa disebut dengan niatul amal. Kalau bahasanya saya Sa'di, niatul amal, yaitu yang disebutkan dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Artinya apa tadi? Sesungguhnya amal itu hanya akan dinilai jika disertai niat. Berarti niat di sini maksudnya apa? Ya niat untuk beramal itu gitu. Dia mandi kenapa? Ya mandi karena junub misalnya. Dia puasa kenapa? Oh karena Ramadan misalnya. Jadi itu niatul amal namanya. Niat yang memperjelas amalnya itu untuk apa. Dia menahan makan, minum itu apa? Oh karena puasa. Itu namanya niatul amal. Ini dibicarakan dalam ilmu apa? Fikih. Adapun yang kedua, B, niatul man li ajlihil amalu, niat yang karena dia itulah orang itu beramal, atau disebut dengan niatul
ma'mul lahu bahasanya Syekh Sa'di, itu niat untuk siapa amal itu dikerjakan. Bahasa lainnya itu ikhlas, disebut niyatu man li ajlihi al amal. Jadi dia beramal itu untuk siapa toh? Nah, itu namanya niat juga. Itu disebut dengan istilah ikhlas. Di mana? Itu dalam hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini pembicaraan ikhlas itu di sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa hadhihi hiya allati 'alaiha al-mu'awwalu, dan disinilah yang menjadi rujukan fil ikhlasi wa diddihi, dalam masalah ikhlas dan kebalikannya. Jadi pembicaraan niat itu ada dua bagian. Pembicaraan dalam ilmu fikih yang disebut dengan niatul amal, dan pembicaraan dalam ilmu tauhid atau tazkiyatun nufus yang disebut dengan niatul ma'mul lahu atau niat min ajlihi al amalu. Jadi ada dua pembahasan. Makanya niat ini masuk ke semua ilmu agama kan, semua bab, baik itu bab fikih maupun bab tauhid. Nah, yang terakhir tugasnya tahqirud dunya. Jadi faedah dari hadis ini apa? Direndahkannya dunia dan syahwat ya, yaitu kesenangan-kesenangan atau keinginan-keinginan syahwat dari perkara dunia. Jadi semua keinginan yang kaitannya dengan dunia, ambisi dunia kalau bahasa kita ya, semua ambisi dunia itu adalah hina, tahqir, berarti rendah. Kenapa? Dari mana kita bisa mengambil faedah itu kata Syekh? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau orang itu hijrah karena apa tadi? Dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka apa kata Rasulullah? Maka hijrahnya ila ma hajara ilaih. Itu menunjukkan rendahnya dunia dan syahwat-syahwat dunia. Kenapa? Haitsu abhama, yang mana Rasul SAW itu abhama, menyamarkan ma yahsulu, apa yang didapatkan bagi orang yang berhijrah kepada dunia. Kalau tadi ketika bicara hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya apa? Faman hijratuhu ila Allah wa rasuli, jawabannya apa? Fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, disebutkan, dipertegas. Tapi ketika bicara tentang dunia, faman hijratuhu ila dunia yusibuha ay mar'atin yankihuha, apa kata Rasulullah? Tidak dikatakan fa hijratuhu ila dunia au ila imra'atin, tapi langsung dikatakan apa? Diringkas. Maka hijrahnya ila ma hajara, ya dia dapatkan apa yang dia cari gitu kan. Berarti itu menunjukkan sesuatu yang rendah. Ya, bi khilafi man hajara ila Allah wa rasuli fa innahu sarraha. Rasulullah itu mempertegas, tasrih bima yahsulullahu, apa yang dia peroleh. Terus apa? Wa hadza min husnil bayan, dan ini termasuk penjelasan yang bagus. Wa balaghatil kalami, dan keindahan dalam berbahasa. Jadi Rasulullah SAW itu juga bahasanya bagus, bahasanya juga indah. Bahasanya itu kalau menerangkan itu elok gitu. Jadi namanya kebenaran, walaupun misalnya kita sampaikan apa adanya ibaratnya dengan bahasa yang mungkin lugas, yang terus teranglah belak-belakan, ya itu enggak masalah. Cuma kan manusia itu butuh diberikan istilahnya pendekatan dari sisi bahasa, kalimat dan seterusnya, supaya kebenaran itu bisa lebih mudah diterima, dan orang juga istilahnya tidak langsung frontal gitu loh. Karena orang itu kan butuh proses, orang kan butuh mikir tuh. Ketika Rasulullah mengatakan maka hijrahnya itu kepada apa yang dia cari, nah itu kira-kira bagus apa enggak gitu kan, orang butuh waktu berproses. Seandainya Rasulullah mau mengatakan fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin, itu ya bisa saja kan, tapi kurang nilainya, itu kurang ya. Makanya Rasulullah memberikan ungkapan yang lebih, istilahnya sebenarnya ini kan lebih keras, cuma kan enggak frontal kan, bahasanya tidak frontal. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi menunjukkan ya untuk dakwah itu butuh orang itu menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, yang kalimat-kalimat yang ya istilahnya mungkin orang kadang ketika dengar pertama kurang paham, tapi kalau dia dengarkan, dia perhatikan, dia akan bisa menyerap gitu. Jadi nggak mesti orang itu harus belak-belakan semuanya, ya nggak harus gitu ya. Ada waktunya dan ada saatnya sendiri.
Ya mungkin itu yang kita baca, semoga bermanfaat. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim.